Salam dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Kamis 14 November 2024. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami pada saat ini akan mendengar renungan pagi. Berkati kami, ajarkan kami, dan kuatkan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 4 sampai ayat 18. Saya akan membaca pada ayat yang keempat. Aku Nebukadnezar tinggal dalam rumahku dengan tenang dan berkelimpahan dalam istanaku. Amin. Tema kita mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel, di mana raja tersebut dan pasukannya datang ke Yerusalem untuk menyerang dan mengepung serta mengambil perlengkapan rumah Allah. Dan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda kuno ini dibawa ke Babel. Bangsa Israel ditawan atau dibuang ke Babel karena mereka terus-menerus melanggar perintah dan hukum Tuhan. Mereka sering berbuat dosa dengan menyembah berhala, tidak mempedulikan peringatan dari para nabi, bahkan sering berlaku tidak adil. Allah memakai bangsa Babel agar bangsa Israel bertobat dari keberdosaannya selama ini dan mau berubah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, raja ini adalah raja yang sangat sombong dengan kekuatan, kuasa, dan kedudukannya, sehingga menganggap orang semua rendah di hadapannya. Nah, suatu ketika raja ini bermimpi. Dalam mimpinya ia mendapat penglihatan yang menggelisahkan hatinya. Dia mengundang para ahli ilmu gaib, tukang jampi dan sebagainya untuk dapat menafsirkan mimpinya tentang sebuah pohon besar yang menaungi bumi tetapi ditebang atas perintah malaikat. Tunggul pohon itu diikat dengan rantai, lalu tunggul pohon itu menjadi gila dan bertingkah seperti binatang selama 7 musim. Malaikat itu kemudian menafsirkan gambaran pohon yang berubah itu, yang menjadi tunggul pohon berubah menjadi binatang dan sebagainya. Pada akhirnya datanglah Daniel kepada raja itu. Raja menceritakan mimpinya kepada Daniel. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa kekuasaan, kedudukan, dan kemuliaan berasal dari Allah. Seberapa tinggi pun kekuatan dan kekuasaan tersebut, jika bukan Tuhan yang memberi, tidak ada manusia yang dapat memilikinya. Raja Nebukadnezar diingatkan Tuhan melalui mimpi, yaitu Daniel pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-18. Apakah makna mimpi dari Raja Nebukadnezar? Untuk menjawab ini mari kita ikuti renungan berikutnya, yaitu hari Jumat 15 November 2024. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, pemberian-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin merendahkan hati dan membantu kepada sesama kami, baik itu di dalam gereja, di dalam pekerjaan kami, dan juga dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus, tambahkan kesehatan, berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, pendidikan dan perkuliahan, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan ujian CPNS dan mencari pasangan hidup. Dan juga Tuhan yang sudah menikah dan masih menanti keturunan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Berkati Tuhan dan permudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kiranya dalam cita-cita mereka, biarlah Tuhan Engkau ikut campur tangan untuk mengisi masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Biarlah mereka semakin mengenal dan dewasa di dalam keimanan, takut akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan memancarkan kasih-Mu kepada semua orang. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik itu di dalam rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Secara khusus untuk Amang Ramses Tampu Bolon, Engkau tetap
memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai. Berkati juga para medis yang membantu. Biarlah kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan boleh mengalir atas tubuh jasmaninya yang lemah. Begitu juga Tuhan untuk keluarganya yang mendampingi dan membantunya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan dan juga kekuatan, semangat Tuhan untuk mendampingi Amang Ramses Tampu Bolon di dalam kesakitannya Tuhan. Engkau juga memberkati Amang kami ini Bapa. Begitu juga kami juga mau berdoa untuk saudara Kenny Angel Manik, anak pangguaran Amang Ermanik Inang Pendeta H. Aritonang yang dalam keadaan kurang sehat ataupun di rumah sakit sekarang Tuhan di Bekasi, yang masih di dalam pengecekan semua kesehatannya Tuhan. Kami mohon Kau campur tangan Tuhan, biarlah semua hasilnya dapat diketahui dan biarlah itu supaya dapat dipercepat proses di dalam pengobatannya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, biarlah saudara kami ini Engkau berikan kesehatan dan kesembuhan jamah tubuhnya yang sakit Tuhan, dan mampukan saudara kami ini Tuhan untuk tetap bersuka cita, untuk tetap yakin dengan kebesaran dan kasih Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Silaban yang dalam keadaan berduka cita pada saat ini, dalam kesedihan, dalam kedukaan mereka. Mari Roh Kudus Tuhanlah yang hadir dan melawat serta memberikan, oh Tuhan Yesus, penghiburan dan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau lebih tahu dan Engkau lebih mengerti apa yang mereka rasakan pada saat ini. Dan saudara kami almarhum Joni Silaban yang juga sudah berpulang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk jawaban Tuhan, walaupun mungkin sangat menyedihkan dan membuat duka di keluarga besar Silaban. Kiranya Engkau memampukan keluarga ini melihat kehendak Tuhan di dalam duka cita yang berat yang mereka rasakan pada saat ini, supaya mereka jangan kehilangan harapan mereka di dalam Tuhan, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat-Mu dalam masa pergumulan hidup mereka. Kau buka jalan, Engkau bantu Tuhan, Kau berikan semangat, nyatakan kasih Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Engkau angkat dan Engkau buang Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan keringanan dan mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau ikut dampingi Tuhan dalam segala pergumulannya. Biarlah dalam pergumulan dan beban hidup yang mereka alami, mereka semakin melihat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka. Kami serahkan doa kami ini kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.